Ya, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum masih melangsungkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu 2024 tingkat nasional. Per Kamis 14 Maret 2024 ditargetkan sebanyak 24 provinsi selesai menjalani proses rekapitulasi. Rekapitulasi nasional penghitungan suara Pilpres maupun Pileg Pemilu 2024 hingga kini masih berlangsung. Sejak Kamis pagi, KPU RI telah menjalani rekapitulasi dalam 2 panel. Panel A diisi oleh Provinsi Bengkulu, sedangkan panel B diisi oleh Provinsi Sulawesi Utara. Rencananya di hari yang sama KPU juga akan melakukan rekapitulasi untuk 2 provinsi lainnya, yakni Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian, hingga 14 Maret 2024, total 24 dari 38 provinsi telah menjalani rekapitulasi nasional di kantor KPU Pusat di kawasan Menteng, Jakarta. Semua pihak juga tahu sejak tanggal 9 Maret sampai hari ini tanggal 14 Maret ya, kami lakukan rapat pleno rekapitulasi secara terbuka di tingkat nasional. Bukan saja dihadiri oleh saksi dari peserta pemilu, dari pengawas pemilu, termasuk juga kalau misalnya ada pemantau dan juga di live streaming. Jadi semua orang tahu bagaimana kemudian proses yang berlangsung dan bagaimana kemudian KPU itu berkejaran dengan tenggat-tenggat waktu yang memang harus dipenuhi. Sebelumnya, KPU menargetkan proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat nasional akan selesai pada Senin 18 Maret 2024. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Sentosadu, iNews melaporkan. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Raharjo melaporkan dugaan kecurangan pemilu 2024 ke Bawaslu RI. Ya, dugaan kecurangan itu berkaitan dengan perolehan suara DPD RI itu yang terjadi di Madura. Mantan Ketua KPK Agus Raharjo mendatangi gedung Bawaslu Republik Indonesia di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat untuk melaporkan dugaan kecurangan pemilu. Ketua KPK periode 2015-2019 ini menilai terjadi kecurangan terkait perolehan suara DPD Republik Indonesia di daerah pemilihannya di Madura. Kecurangan itu disebutkan Agus adanya perubahan drastis data pada formulir C1, yakni sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara DTPS ke formulir D atau hasil rekapitulasi tingkat kecamatan. Agus juga mengaku telah mengambil sampling di 3 kabupaten di Madura, yakni Kabupaten Sumeneb, Pamekasan, dan Sampang, guna memperkuat bukti kecurangan pemilu. Mudah-mudahan ada langkah-langkah yang lebih baik setelah laporan saya ini dilakukan. Bapak, selain yang tadi kan sudah disebutkan ada sampling, ada bukti lain nggak Pak yang dibawa ke Bawaslu hari ini? Ada bukti yang melebihi bukti yang kami bawa ke Jawa Timur. Boleh disebutkan nggak Pak? Ya, contoh-contoh C1 menjadi D yang berubah banyak itu tadi. Itu C1-nya kami bawa, intinya juga kami bawa, D-nya, gitu kan. Ya. Untuk 3 kabupaten itu, kabupaten apa aja Pak boleh disebut? Pamekasan, Sampang, Bangkalan. Sumeneb, Pamekasan, Sampang. Berarti dugaan kecurangan itu ada salah satu caleg yang lebih tinggi. Iya, jadi gini loh. Misalkan ya, C1-nya itu 13 caleg itu dapat semua. Nanti di D-nya itu hanya 3 orang yang dapat. Di rekapitulasi itu hanya 3 orang yang dapat. Dan itu masif menurut saya. Ya. Oke. Ada dugaan pengerahan dari pihak tertentu. Kenapa? Ada dugaan pengerahan dari pihak tertentu. Iya, saya bisanya menduga-duga. Nanti kalau ada penyelidikan yang cepat, yang kemudian akurat. Tapi kalau yang saya dengar ya, mohon maaf sama teman-teman Madura, dari pensiunan Bawaslu Jawa Timur yang sudah pensiun itu, mereka selalu menyampaikan Madura itu selalu begitu. Nah, ini kan kasihan sama penduduk rakyat Madura kan, dimanipulasi itu kan nggak boleh. Ya, oke? Abangnya, oke ya. Baik.
Sebelumnya, Agus Raharjo gagal lolos dalam pemilihan legislatif DPD RI di daerah pemilihannya di Madura. Dia dikalahkan oleh Ketua DPD periode 2019-2024 Lanyala Mataliti, petahana DPD RI Ahmad Nawardi, hingga keponakan Hovifah Indar Parawansa yakni Lia Istifhama. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Civitas Akademika Universitas Gadjah Mada menyerukan pengadilan rakyat untuk mengembalikan marwah demokrasi. Ya, pernyataan sikap ini dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap segala bentuk kecurangan demokrasi. Civitas Akademika Universitas Gadjah Mada menyerukan pengadilan rakyat. Pernyataan sikap ini disampaikan oleh pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mukhtar bersama sejumlah tokoh. Pengadilan rakyat dinilai sangat penting guna mengembalikan etika dan konstitusi yang terkoyak selama 5 tahun terakhir. Lembaga negara dinilai tidak serius mengadili dan menjatuhkan sanksi, sehingga rakyat harus mengambil alih dengan melakukan pengadilan rakyat. Adalah kita akan membuat yang namanya pengadilan rakyat. Bahwa ketika lembaga negara tidak serius mengadili, tidak serius menjatuhkan sanksi, tidak serius melakukan penghukuman, rakyat harus mengambil itu dan melakukan. Hal senada juga disampaikan mantan Komisioner KPK Bushro Mukodas. Bushro mengajak Civitas Akademika Perguruan Tinggi se-Indonesia bergerak melawan rezim dengan mengembalikan marwah konstitusi. Etika politik dikubur dan diganti dengan berkubarnya sahabat nafsu politik keluarga presiden. Bukti keterlanjangan etika politik kenegaraan adalah direnggutnya konstitusi kita 1940. Puluhan guru besar, dosen, alumni, hingga mahasiswa menggelar aksi di Balai Rum Kampus Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dalam aksi ini mereka membacakan pernyataan sikap untuk mengajak masyarakat menggelar pengadilan rakyat. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, anak dan menantu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep dan Erina Gudono digadang-gadang masuk bursa calon kepala daerah. Dan pemirsa, meskipun belum memenuhi syarat minimal usia, nama Kaisang masuk dalam bursa Pilkada Solo, sementara istrinya Erina Gudono masuk dalam bursa Pilkada Sleman. Nama Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep masuk dalam bursa Pilkada Kota Solo, Jawa Tengah yang dirilis lembaga survei Solo Raya Populi. Tim survei mewawancarai sejumlah warga Solo dari berbagai kalangan dan memunculkan 12 nama potensial termasuk Kaisang. Dari stakeholder itu ada 12 nama, tadi yang sudah saya sebutkan, itu posisinya masih belum bisa di-ranking. Dan nanti rankingnya tentu saja tidak berdasarkan pendapat para tokoh itu. Rankingnya adalah berdasarkan survei jajak pendapat. Respondennya adalah masyarakat Kota Solo yang namanya tertera dalam DPT. Kenapa itu penting? Karena survei yang baik itu harus memiliki kerangka sampling yang jelas. Menanggapi hal ini, Ketua DPW PSI Jawa Tengah Antonius Yogo Prabowo bahkan mengklaim Partai Gerindra dan Golkar sudah siap memberi dukungan untuk Kaisang. Namun ternyata usia putra bungsu Presiden Joko Widodo ini masih belum cukup untuk mengikuti Pilkada serentak tahun ini. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, usia minimal untuk ikut Pilkada adalah 30 tahun. Sementara pria kelahiran 25 Desember 1994 ini baru genap berusia 30 tahun setelah gelaran Pilkada selesai digelar, di mana Pilkada serentak akan dilaksanakan pada November 2024. Sementara itu istri Kaisang, Erina Gudono, masuk dalam bursa bakal calon Bupati Sleman, Yogyakarta. Mantan finalis Putri Indonesia ini dilirik Partai Gerindra berdasarkan masukan dari internal partai. Menurut Ketua DPC Gerindra Sleman, HR Sukaptana, nama Erina dipertimbangkan lantaran muda dan energi. Nama Erina kini masih digodok sebagai salah satu bakal calon kepala daerah potensial. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Badan Legislasi DPR dan pemerintah menargetkan RUU DKJ akan disahkan sebelum rapat masa sidang DPR berakhir pada 5 April mendatang. Ya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta dipilih langsung oleh warga Jakarta. Dan tadi yang disetujui itu mestinya tidak di pleno. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menyerahkan daftar inventarisasi masalah rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta dalam rapat Balik DPR. Badan Legislasi DPR dan pemerintah menargetkan RUU DKJ disahkan sebelum rapat masa sidang DPR berakhir pada 5 April mendatang. RUU DKJ sendiri menuai polemik usai muncul wacana Gubernur Jakarta akan dipilih oleh Presiden setelah Jakarta tak lagi menjadi ibu kota. Mendagri Tito Karnavian menegaskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta dipilih langsung oleh warga Jakarta. Selain itu, Tito Karnavian juga menjelaskan isu krusial terkait wilayah aglomerasi yang disebut akan dipimpin oleh wakil presiden. Wakil presiden diberikan tugas khusus oleh presiden, tapi melaporkan pada presiden. Apakah presiden kemudian nggak bisa ngambil alih? Sangat bisa sekali. Dalam hal yang sangat penting sekali beliau bisa mengambil alih rapatnya. Dan kemudian saya sampaikan tadi, jangan nanti kita berpikir seolah-olah wakil presiden mengambil alih kewenangan semua pemerintah daerah. Nggak punya tidak bisa mengambil alih kewenangan. Status IKN Nusantara sebagai ibu kota negara menggantikan Jakarta ditetapkan berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN disahkan. Pada Oktober 2023 lalu, Balik DPR memasukkan RUU DKJ sebagai salah satu program legislasi nasional. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Waduh, kalau bangunin sore kayak gitu, kayaknya saya balik lagi ke kamar ya. Balik lagi, nggak berani sahur yang ada. Tapi pasti keseruannya kita akan hadirkan informasinya selengkapnya nanti ya. Tapi ada berita yang lain dulu pemirsa, di mana warga Kota Madiun, Jawa Timur ini rela berdesakan demi mendapatkan kupon pembelian sembako murah di lapangan Pilang Bango, Madiun, Jawa Timur. Madiun, kampung saya nih, Bayu. Tapi kasihan nih warganya nih. Warganya yang didominasi emak-emak ini rela pemirsa antre dan berdesakan sejak pagi hari. Kasihan orang miskin. Warga Kota Madiun, Jawa Timur rela berdesakan demi mendapatkan kupon sembako murah di lapangan Pilang Bango, Madiun, Jawa Timur. Pasar murah yang digelar pemerintah Kota Madiun ini menyediakan sejumlah kebutuhan pokok, di antaranya beras, telur, dan minyak goreng. Warga yang didominasi emak-emak ini mengaku rela antri dan berdesakan demi bisa membeli sembako dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar. Beras SPHP 5 kg bisa didapat dengan harga Rp51.000, telur Rp27.500 per kilogram, dan minyak goreng Rp14.000 per liternya. Jam 8 tadi ditumpuk, dikumpulin. Terus? Ini nggak dapat nomor. Nggak dapat nomor antri. Anak beras 5 kilo, terus telur 1 kilo, terus sama minyak 1 liter. Oh, harganya berapa, Mak? Untuk harganya beras? 92.500. Sementara Dinas Perdagangan menyebut kuota pada pasar murah sembako ini ada sebanyak 300 orang. Ada beberapa kelurahan yang improve atau inisiatif mendata warganya terlebih dahulu yang memberikan nomor antrian. Ada juga kelurahan yang memang diserahkan langsung ke pihak dinas untuk mengambil nomor antrian. Pasar murah sembako ini merupakan upaya pemerintah untuk menekan inflasi. Gelaran pasar murah sembako akan dilanjutkan ke kelurahan lainnya di Kota Madiun. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu FM, iNews melaporkan. Di mana Kementerian Pertanian siap menggenjot produksi beras untuk menjaga ketersediaan pangan dalam negeri. Dan di mana Kementerian Pertanian ini pemirsa tengah melakukan refocusing anggaran khusus untuk meningkatkan produksi padi dan jagung pada 2024 dengan jumlah anggaran gak main-main, Rp7,74 triliun pemirsa. Pemerintah terus menggelontorkan produksi beras untuk menjaga ketersediaan pangan dalam negeri.
Melalui Kementerian Pertanian, upaya refocusing anggaran khusus untuk meningkatkan produksi padi dan jagung pada tahun 2024 telah disiapkan dengan jumlah anggaran sebesar Rp7,74 triliun. Dalam agenda rapat kerja Komisi 4 DPR RI dengan Kementerian Pertanian di DPR RI Senayan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa produksi beras nasional turun pada tahun 2023. Di mana mengutip data BPS, produksi beras disebut turun dari 31,54 juta ton pada tahun 2022 menjadi 31,1 juta ton di tahun 2023. Sebagai antisipasi berlanjutnya fenomena penurunan produksi beras pada tahun 2024, Kementerian Pertanian berupaya melakukan peningkatan produksi sebesar 31 juta ton padi atau beras termasuk jagung. Ditargetkan produksi beras tahun 2024 bisa mencapai 30 juta ton dengan refocusing anggaran sebanyak Rp7,74 triliun yang digelontorkan. Untuk itu, beras tahun 2024 ditargetkan sebesar 32 juta ton. Refocusing anggaran ini tidak mengubah total pagu dan komposisi anggaran per program Kementerian Pertanian. Di sisi lain, Menteri Pertanian ini juga menjelaskan bahwa pihaknya menargetkan produksi jagung 16,6 juta ton pada tahun 2024. Sejumlah komoditas lainnya adalah kedelai 300.000 ton, aneka cabai 3 juta ton, bawang merah 1,74 juta ton, bawang putih 46.000 ton, daging sapi sebesar 44,44 ribu ton, serta daging ayam 4 juta ton. Ya, pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas pagi ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Medina dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Bundaran HI Jakarta. Selamat pagi Brigadir Medina, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor pagi hari ini? Ya, terima kasih rekan Bayu dan juga Arita dan juga selamat pagi Pak Pirsa. Berbagai aktivitas pagi hari ada. Kami akan mengajak Pak Pirsa untuk mengetahui bagaimana situasi arus lintas langsung dari kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Dapat Anda lihat bersama dari kaca Anda arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mulai terjadi peningkatan volume arus kendaraan berkaitan dengan jam berangkat perkantoran dan juga aktivitas masyarakat pada pagi hari ini. Yakni arus lalu lintas dari arah Sudirman yang akan mengarah ke Tamrin pagi hari ini dalam situasi ramai namun masih tetap lancar. Kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu berkisar 40 hingga 50 km per jam. Dan saat ini sudah terlihat adanya petugas kami yang berada di lapangan untuk memperlancar arus lalu lintas di kawasan ini. Kemudian arus lalu lintas dari arah Sudirman yang akan mengarah ke Menteng pagi ini terpantau ramai lancar. Antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini terutama kendaraan dari arah Tamrin yang akan menuju ke arah Sudirman. Kami mengimbau kepada Anda para pengendara agar selalu menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda dan tetap berhati-hati dalam berlalu lintas dan selalu patuhi arahan dan juga petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan. Dapat pemirsa, perlu kami informasikan kembali bahwa di kawasan Bundaran HI ini merupakan kawasan ganjil genap sehingga plat nomor ganjil saja yang dapat melintas di kawasan Bundaran HI pada hari ini. Dan untuk kendaraan berplat nomor genap silakan melintas di jalan alternatif lainnya. Dan untuk sesi pertama yakni sedang diberlakukan yakni pukul 6 hingga 10 pagi nanti dan untuk sesi kedua diberlakukan pukul 4 sore hingga 9 malam nanti. Dapat pemirsa, berdasarkan data IRSM Korlantas Polri, angka kecelakaan di Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 120 kasus laka lantas dengan rincian 11 meninggal dunia, 11 luka berat, 73 luka ringan. Dan dari 121 kasus laka lantas tersebut 76% didominasi oleh kendaraan roda 2. Maka dari itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu berhati-hati dalam berlalu lintas dan tetap menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan Anda. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi selengkapnya seputaran arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS center di 9119. Demikian Brigadir Medina melaporkan langsung dari kawasan Bundaran HI. Silakan kembali ke studio. Ya, terima kasih Brigadir Medina atas laporannya dari kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.
Masih di Sindo Morning Show, pemirsa, hingga Jumat pagi hari ini ketinggian air di permukaan warga di Kebonpala, Jakarta Timur sudah mencapai 1,5 meter. Iya, ratusan rumah warga terdampak banjir. Sudah ada rekan kami Salam Rahmat Pulungan di kawasan Kebonpala, Jakarta Timur untuk mengetahui situasi terkini. Ya, Salam, bagaimana ketinggian air hingga pagi ini di sana? Berapa rumah yang terdampak banjir? Ya, baik, selamat pagi Bayu, Arlisa dan juga pemirsa. Hujan deras yang melanda ibu kota sejak hari kemarin ini membuat sejumlah wilayah yang ada di DKI Jakarta ini ikut terendam banjir. Salah satunya di tempat kami melaporkan saat ini yang berada di kawasan Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur, di mana di titik kami melaporkan saat ini ketinggian banjir ini masih mencapai 50 cm. Namun kalau kita melihat ke arah belakang saya, Bayu, Arlisa dan juga pemirsa, bahwa ketinggian banjir ini bahkan masih mencapai kurang lebih 75 cm hingga 145 cm. Dan memang dari pemantauan yang kami lakukan hingga saat ini, memang dari sejumlah warga ini masih melakukan bersih-bersih di rumahnya masing-masing yang ikut terendam banjir. Dan juga ini dapat kami sampaikan juga bahwasanya dari warga ini masih membersihkan dari genangan air maupun juga dari banjir yang juga turut membawa material sampah yang masuk ke dalam rumahnya masing-masing. Dan untuk mengetahui situasi lebih lanjut bagaimana kondisi di sini, kami akan mencoba untuk mengajak Bayu, Arlisa dan juga pemirsa untuk berbincang bersama dengan Ketua RT setempat di sini bersama dengan Pak Sanusi. Halo, selamat pagi Pak Sanusi. Ya, selamat pagi. Pak, ini bisa diceritakan Pak mengenai kondisi banjir ini sudah terjadi dari hari kemarin atau baru tadi pagi? Ini bisa diceritakan Pak kronologisnya seperti apa Pak? Ya, kalau banjir dari kemarin ya, karena hujan juga cukup banyak, cukup tinggi. Yang menyebabkan banjir saya seperti ini. Nah, Pak, ini banjir ini termasuk yang tertinggi atau masih yang dibilang cukup cetek atau cukup dangkal begitu Pak? Kalau kita bandingkan selama kurang lebih 3 bulan terakhir atau di trimester pertama 2024 ini Pak? Kalau untuk banjir sekarang terhitung dari Januari hingga sekarang ini yang tinggi ini. Ya, untuk 3 bulan saya dan tinggi ini. Kalau selama tahun kemarin ini, kalau katanya kita juga pernah dengar kalau di Oktober kemarin juga termasuk tertinggi juga ya Pak. Itu kalau Oktober kemarin ketinggian air banjir mencapai berapa senti Pak? Di bulan Oktober ketinggian si samping ini itu 2 meter ketinggiannya. Nah, ya. Pak, ini kan banjir kan sudah sering terjadi ya Pak di kawasan tempat ini Pak, di kawasan Kebonpala begitu. Nah, ini warga saat ini membutuhkan bantuan apa saja Pak? Kalau untuk bantuan seperti yang diutamakan tuh anak-anak ya. Ya, obat-obatan, pampers segala macam itu. Untuk anak-anak yang penting. Ya. Berarti dari sejumlah warga ini memang ada yang mengungsi atau tetap bertahan di rumahnya masing-masing Pak? Masih bertahan di rumah masing-masing, belum ada yang mengungsi. Ya. Tapi kalau untuk posko pengungsian ini memang sudah disediakan atau belum Pak? Sudah, biasanya kita di kelurahan untuk pengungsian sama di sekolahan SD Kampung Melayu itu. Ada 2 tempat posko pengungsian ya Pak ya. Nah Pak, ini untuk harapannya Pak, untuk pemerintah, artinya ini kan juga terjadi luapan sungai Ciliwung ya Pak ya. Harapannya ke depannya untuk pemerintah seperti apa Pak? Di percepatan itu, sodetannya itu. Apa Pak kali sodetannya? Oh dulu siaga 3, segi sekian, nggak ada sodetan segitunya, sama aja. Ada nggak ada sodetan sama aja. Ada nggak ada sodetan di Kali Ciliwung, ini tetap terjadi banjir di sini ya Pak ya. Oke. Siap, terima kasih Pak Sanusi informasinya. Itu dia Bayu, Arlisa dan juga pemirsa bincang-bincang kami bersama dengan Ketua RT setempat, yakni dari RT 13 RW 4 Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur, di mana dapat kami informasikan juga bahwa memang untuk ketinggian air banjir ini memang sudah mengalami penyurutan. Namun kalau kita bandingkan kurang lebih 10 menit yang lalu, ini memang di tempat kami melaporkan saat ini tadi berlangsung hujan yang ringan, begitu rintik-rintik hujannya, dan dapat kami sampaikan juga bahwasanya untuk tenda pengungsian ini memang sudah disediakan oleh pihak BPBD Jakarta Timur di 2 titik lokasi yang berbeda, baik di kelurahan di Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur ataupun juga di SD sekitaran tempat kami melaporkan saat ini. Dan memang dari warga sendiri ini memang mengaku masih mengungsi di lantai 2 rumahnya masing-masing, lantaran warga ini memang masih cukup bertahan di sini lantaran ini memang kondisi yang sudah acap kali atau juga sering kali terjadi banjir. Bahkan selama kurang lebih 3 bulan terakhir tadi juga disebutkan bahwa ini banjir sudah 10 kali lebih terjadi di kawasan tempat kami melaporkan saat ini. Dan tentunya juga dari masyarakat ini tentunya juga berharap agar pemerintah ini bisa
melakukan penggalian atau juga sodetan Kali Ciliwung ada di kawasan tempat kami melaporkan saat ini. Bayu, Arlista. Baik, terima kasih banyak atas laporannya. Salam dari kawasan Kebonpala, Jakarta Timur. Selamat kembali bertugas. Telah menjadi tradisi turun-menurun, ini masyarakat Aceh biasanya menanti menu spesial buka puasa di bulan suci Ramadan. Kalau di kita ini jadi sarapan, tapi kalau di sana jadi buka puasa. Oke. Bubur kanji rumbi khas Aceh ini. Di mana bubur kanji rumbi ini merupakan olahan makanan yang terbuat dari beragam rempah. Oh, ternyata beda dari bubur ayam. Dengan aroma khas dan memiliki kemiripan dengan bubur ayam. Ternyata mirip. Ternyata mirip juga, tapi dengan rempah. Seperti apa ini dia informasinya, pemirsa? Bagi warga Lok Semawe Aceh, olahan bubur kanji rumbi yang lezat dengan aroma khas jadi menu berbuka puasa yang spesial. Makanan khas Aceh ini telah menjadi tradisi turun-temurun sejak zaman dahulu setiap bulan Ramadan tiba. Berbagai bahan utama untuk memasak kanji rumbi, diantaranya beras, ayam suwir, udang, dan tulang sapi yang diolah dengan beragam rempah dan sayuran, seperti kentang, wortel, dan daun bawang. Kanji rumbi sekilas mirip bubur ayam, namun berbeda karena mempunyai campuran bahan dan aromanya yang khas dengan bumbu ala Hindustani atau lembah India Pakistan. Khas kanji rumbi Islamic Hindu, hotel Ukmoy. Yang pertama bahan-bahannya dulu beras, bawang merah, bawang putih, jahe, ketumbar, merica, serai. Tahun-tahun kemarin ada juga, alhamdulillah rasanya enak. Makanya mungkin masyarakat di sini juga pada balik lagi ngambil antri. Kalau nggak enak kan nggak mungkin ngantri mereka, Pak. Meskipun lama tetap ngantri ya? Insya Allah ngantri mereka semua, meski lama. Mengawali bulan suci Ramadan, Pemkab PD Aceh menjalin silaturahmi dengan para ulama dan umaroh sebagai panutan masyarakat di bumi Serambi Mekah. Keutamaan bersilaturahmi ke tempat ulama merupakan bagian dalam memperbaiki akhlak yang dapat mencegah segala kemungkinan terjadi dan merusak sendi-sendi kehidupan. Pejabat Bupati PD, Wahyudi Adi Siwanto mengatakan kekuatan sebuah bangsa bukan terletak pada angkatan perang, melainkan pada akhlak. Terutama dalam bagaimana membangun akhlak. Karena saya meyakini kekuatan sebuah bangsa bukan terletak pada angkatan perangnya. Kekuatan sebuah bangsa terletak pada akhlaknya. Ulama merupakan panutan sehingga jalinan silaturahmi harus ditingkatkan, terutama dalam momentum bulan suci Ramadan. Dari Aceh, Tim Liputan iNews melaporkan. Bubur kanji rumbi boleh, yang nggak boleh adalah rumpi di bulan Ramadan. Jangan, malah nambah dosa, bukannya dapetin pahala. Tapi itu menarik banget ya, saya ngelihatnya jadi nggak sabar nih. Nggak sabar nunggu buka puasa ya. Masih lama. Masih 8 atau 9 jam lagi. Nggak apa-apa, berarti kita harus jalan-jalan dulu. Daripada jalan-jalan ke Aceh aja. Tetap di Aceh ya? Tetap, iya. Ada apa coba di Aceh? Kita kasih tahu pemirsa. Ada apa aja? Coba di Kabupaten Biren Aceh, pemirsa ini memiliki sebuah masjid yang memiliki nilai historis tinggi, yaitu Masjid Jin. Wah, pasti menarik dari namanya nih ya. Ada kisah unik di balik penamaan Masjid Jin tersebut. Dan seperti apa? Berikut informasinya untuk Anda. Masjid Jin yang berada di Tanah Rencong, Aceh, Kabupaten Biren, dibangun pada tahun 1901. Nama Masjid Jin tentu menjadi menarik bagi kita semua. Pasalnya, nama jin identik dengan makhluk halus. Ada kisah menarik di balik penamaan jin pada masjid ini. Sang pendiri masjid, yakni Tengku Abdul Jalil, sedang menggelar pengajian. Di saat pelaksanaan pengajian, sebagian jamaah merasa ada satu tirai dalam masjid ini, sementara jamaah lainnya melihat ada 2 tirai. Di saat itulah Tengku Abdul Jalil mengatakan ada jin muslim yang turut menghadiri pengajian. Saat ini menurut imam masjid,
Masjid ini masih berdiri kokoh di Desa Kutablang, Samalanga setelah dilakukan beberapa kali renovasi tanpa mengubah bentuk dasar masjid. Dalam kisah lainnya disebut arsitektur masjid ini terinspirasi dari Masjid Nabawi di Madinah. Pada awalnya masjid ini kepunyaan ulama karismatik Aceh yang sangat luar biasa. Beliau ini menempuh pendidikan di Arab Saudi. Selepas beliau selesai pendidikan di Arab Saudi, pulang ke Aceh, yaitu di tempat ini, di Masjid Kutablang ini, beliau mendirikan sebuah masjid yang seperti ini, yang dikasih nama Masjid Jami' Kutablang. Beliau ini seorang ahli fikih, juga ahli tasawuf, juga ahli di bidang tauhid. Beliau ini seorang ulama, Syekh Abdul Jalil ini mampu mengajarkan makhluk gaib termasuk jin yang Islam. Makanya disebut sebagai masjid jin. Beliau ini mampu mengajarkan jin-jin yang muslim, Waktu beliau ini membuat pengajian, dibuatlah sebuah tirai, sebelah yang satu makhluk jin, sebelah makhluk seperti kita biasa. Hingga saat ini masjid ini masih digunakan oleh para jamaah untuk aktivitas ibadah. Kedepannya diharapkan pemeliharaan masjid ini terus ditingkatkan, mengingat nilai historis yang begitu tinggi dan dapat juga dimanfaatkan oleh generasi penerus. Dari PD Jaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan.